Bab 2689, ampuni dia. Ketika tetua kedua Sekte Api melihat Jerry yang di depannya, dia begitu ketakutan hingga seluruh tubuhnya lemas. Akan tetapi, meskipun dia takut, dia tidak menghentikan tangannya sama sekali dan mengambil pil lalu menelannya. Detik berikutnya, aura orang ini melonjak dan dia langsung mencapai puncak alam surgawa tingkat ke-6. Hydras He tentu saja tidak takut dan langsung mendekat. Tetapi, yang tidak diduga Hydras He adalah bahwa tetua kedua Sekte Api tidak terburu-buru menyerangnya kali ini. Sebaliknya, dia berbalik dan melancarkan serangan diam-diam ke Jerry Yang. Bagaimana Jerry Yang bisa diserang semut? Detik sebelum dia melancarkan gerakan, Jerry Yang sudah mengetahui apa yang dipikirkannya. Lagi pula, orang ini telah mencapai tingkat kultivasi puncak alam surgawa tingkat ke-6 pada saat ini. Jerry Yang tidak berani bersikap sombong. Dia berteriak pelan, melompat tinggi, dan langsung menendangnya. Minggir! Tendangan Jerry Yang mendarat dengan kuat di tangan tetua kedua Sekte Api. Bang! Kedua kekuatan spiritual yang mengerikan itu bertabrakan dengan keras, menimbulkan suara gemuruh yang memekakkan telinga. Karena Jerry Yang sudah melakukan persiapan, meskipun tetua kedua Sekte Api mengeluarkan kekuatan spiritual yang dahsyat dan menakjubkan, dia tetap mendarat dengan mantap di tanah. Tetua kedua Sekte Api merasa seolah-olah kedua lengannya patah. Dia terhuyung mundur dan hampir jatuh ke tanah. Awalnya dia mengira bahwa dia bisa berhasil menyerang Jerry Yang secara diam-diam. Bahkan jika Jerry Yang melawan, dia pasti akan terluka parah. Bagaimanapun, dia baru saja melancarkan serangan dengan puncak kultivasi alam surgawa tingkat ke-6. Tetapi, setelah satu serangan, dia juga menyadari bahwa tingkat mengerikan Jerry Yang jauh melampaui imajinasinya. Bukan saja Jerry Yang tidak menderita sedikit pun cedera, tetapi darah dan energinya melonjak, lalu darah mengalir keluar dari sudut mulutnya tanpa terkendali. Hydras He sangat marah saat ini. Tidak apa-apa jika ada yang menyerangnya, tapi sama sekali tidak dapat diterima jika ada yang menyerang gurunya, Jerry Yang. Pergilah ke neraka, kamu binatang. Hydras He meraung dan bergegas menuju tetua kedua Sekte Api lagi. Tetua kedua Sekte Api yang baru saja ditendang oleh Jerry Yang, telah naik ke puncak alam surgawa tingkat 6, tetapi dalam sekejap kembali ke tingkat kultivasi alam surgawa tingkat 6 akhir miliknya. Pada saat ini, melihat Hydras He yang kuat menyerbu ke arahnya, dia langsung kehilangan keberanian untuk bertarung. Setelah melancarkan serangan terhadap Hydras He, dia berbalik dan ingin melarikan diri. Mau lari? Haha. Bagaimana Hydras He bisa memberinya kesempatan melarikan diri? Dia mencibir dan melemparkan pedang roh di tangannya tepat ke belakang tetua kedua Sekte Api. Puff! Tetua kedua Sekte Api menghindar tanpa sadar, tetapi pedang roh masih menembus salah satu lengannya. Ah! Lenganku! Hydras He, dasar bajingan sialan! Tetua kedua Sekte Api tiba-tiba meraung. Dia tahu betul apa artinya ketika lengannya tertusuk pedang spiritual. Hydras He mengambil kesempatan untuk mengejarnya dan meninju keras dada tetua kedua Sekte Api itu lagi. Bang! Dengan suara keras, dada tetua kedua Sekte Api cekung dan dia terlempar lebih dari 10 meter. Ketika Hydras He mengejarnya lagi, tetua kedua Sekte Api mengangkat kepalanya dengan susah payah dan memohon kepada Hydras He, tolong. Tolong ampuni nyawaku. Aku berjanji bahwa aku tidak akan pernah datang ke kota Busan lagi, termasuk seluruh Sekte Api, kami tidak akan pernah datang lagi. Hydras He tersenyum dingin dan berkata, apakah menurutmu aku akan percaya kebohonganmu? Tentu saja, bahkan jika Sekte Api kalian datang lagi, kami tidak akan pernah takut. Sekte Api kalian akan dihancurkan oleh kami cepat atau lambat. Begitu Hydras He selesai berbicara, dia menginjak keras kepala tetua kedua Sekte Api. Pada saat ini, tiba-tiba terdengar suara gemuruh yang dahsyat dan menindas dari langit, ampuni dia. Bab 2690, datang seluruh klan. Suaranya sangat menakjubkan, dan tekanan luar biasa turun dari langit, mengejutkan semua orang yang hadir hingga tak sadarkan diri. Beberapa prajurit dengan tingkat kultivasi lebih rendah jatuh langsung ke tanah. Seluruh rumah tuan kota Bahur terguncang, bahkan Hydras He, yang awalnya bersiap menginjak tetua kedua Sekte Api sampai mati, sedikit terguncang. Semua orang mengangkat kepala dan menatap ke arah langit.
Para prajurit kota Bahur awalnya sangat bersemangat karena pengikut Sekte Api yang datang untuk menimbulkan masalah akan segera dibasmi. Tetapi saat ini, ketika mereka melihat pemandangan di atas kepala mereka, wajah mereka langsung dipenuhi kepanikan. Bahkan dengan Jerry yang di sisi mereka, mereka tidak bisa lagi tetap tenang. Bahkan Stanley Wulen dan teman-temannya pun sama. Mereka memiliki ekspresi serius dan sedikit ketakutan terpancar di mata mereka. Pemandangan di atas kepalanya membuat Stanley Wulen merasa tak percaya. Dia tidak dapat menahan diri untuk berseru, ini, bagaimana ini bisa terjadi? Sekte Api benar-benar memiliki metode seperti itu. Bagaimana mereka melakukannya? Pada saat ini, bahkan Jerry yang tidak dapat menahan diri untuk tidak mengerutkan kening, tampak sangat terkejut. Murid-murid rumah Tuan Kota menjadi pucat, dan banyak di antara mereka tanpa sadar mulai mundur. Sebab, pada saat ini, sebuah sekte besar sedang menekan langsung dari atas rumah Tuan Kota. Dari seruan dan diskusi orang banyak, Jerry yang segera mengetahui bahwa sekte yang muncul di atas kepalanya tidak lain adalah Sekte Api. Tetapi, Jerry yang tidak menyangka bahwa Sekte Api akan mampu memindahkan seluruh sekte ke sini, bahkan sebuah bukit kecil di halaman belakang sekte dipindahkan ke sini bersama dengan seluruh sekte. Sekte Api dipenuhi orang-orang dan pria-pria kuat dan agresif di mana-mana. Tuan Kota Wulen, apa yang harus kita lakukan sekarang? Sekte Api benar-benar memindahkan seluruh sekte ke atas rumah Tuan Kota kita. Jika tidak sengaja jatuh, rumah Tuan Kota kita mungkin tidak akan mampu menahannya. Murid-murid rumah Tuan Kota tiba-tiba menjadi cemas, dan seseorang segera melangkah maju untuk bertanya pada Stanley Wulen. Stanley Wulen kebingungan saat ini. Ini adalah pertama kalinya dia melihat metode seperti itu. Biasanya, meskipun tahu bahwa Sekte Api sangat kuat, juga tidak pernah menyangka bahwa mereka akan begitu kuat hingga mereka bahkan dapat menggerakkan seluruh sekte sesuka hati. Bahkan jika dia, Stanley Wulen, ingin menduduki sekte lain, yang paling bisa dia lakukan adalah membawa semua orang kuat dan murid dari rumah Tuan Kota ke sekte lain, belajar langsung dari sekte lain, dan kemudian menduduki sekte lain. Tidak mungkin dia punya kekuatan untuk mengangkut seluruh sekte itu. Tetapi Sekte Api benar-benar telah melakukan hal itu. Stanley Wulen dapat melihat bahwa sekte besar yang tergantung di udara di atas kepalanya pastilah Sekte Api yang asli, dan bukan sekadar pemandangan ilusi. Stanley Wulen juga ketakutan melihat pemandangan ini dan berkeringat dingin. Dia khawatir jika Sekte Api benar-benar jatuh, rumah Tuan Kotanya akan hancur dalam sekejap, dan bahkan orang-orang yang hadir tidak akan memiliki kesempatan untuk melarikan diri. Hydras He, yang awalnya ingin bertarung, juga tercengang pada saat ini. Satu kakinya tergantung di kepala tetua kedua Sekte Api, dan dia tidak berani menurunkannya. Hydras He sangat khawatir jika dia menginjak tetua kedua Sekte Api hingga mati, Sekte Api akan sangat marah hingga langsung menekan Sekte Api yang sedang melayang di udara. Guru, apa yang harus kita lakukan sekarang? Akhirnya, Hydras He mengalihkan pandangannya ke Jerry Yang. Karena dia tahu betul bahwa dengan mengandalkan kemampuan mereka tidak akan bisa melawan Sekte Api yang kuat. Secercah harapan terakhir hanya bisa diberikan pada Jerry Yang. Pada saat yang sama, Stanley Wulen dan yang lainnya juga mengalihkan pandangan mereka ke arah Jerry Yang. Bersambung.